Jumpa lagi dengan channel cerita Mbah. Kali ini Mbah akan mengangkat kisah cerita rakyat dari Jawa Timur dengan judul Sawung Galing Melawan Company. Sumber cerita dari cerita Dongeng Lengkap. Begini ceritanya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Ketika pulang ke rumah, muka Joko Barek merah padam. Rupanya ia menahan marah karena teman-temannya mengejek dirinya adalah anak haram. Di rumah, ia menemui ibunya yang ketika itu tengah bersama kakek neneknya. "Ibu, aku nggak tahan lagi," kata Jaka Barek. "Ada apa, anakku? Kenapa wajahmu ditekuk seperti itu?" timpal ibunya, Dewi Sangkrah. "Ibu harus menjelaskan kepadaku siapa sebenarnya bapakku. Kalau sudah meninggal, tunjukkan makamnya. Kalau masih hidup, katakan di mana dia. Gara-gara dia, aku sering diejek teman-temanku." Dewi Sangkrah menghela napas, kemudian menengok ke arah kakek dan nenek Jaka Barek. Memang sudah waktunya bagi dirinya untuk menjelaskan siapa sebenarnya Bapak Joko Barek. "Memang sudah sepatutnya ibu bercerita kepadamu, dan ini waktu yang tepat. Bapak kamu itu masih hidup, nak." "Benarkah?" Mata Jaka Barek berbinar-binar. "Kalau begitu, di manakah dia?" "Bapak kamu seorang adipati di Kabupaten Surabaya. Namanya Jayang Rana. Kesanalah kamu harus mencari untuk menemui bapakmu," kata Dewi Sangkrah. Jaka Barek pun berniat mendatangi Kadipaten Surabaya untuk menemui bapaknya. Sesampai di sana, di depan gapura masuk, ia dicegat prajurit penjaga. "Siapa kamu?" "Saya Jaka Barek." "Apa keperluanmu datang kemari?" "Saya mau bertemu Adipati," jawab Jaka Barek. "Tidak bisa. Lebih baik kau pergi sebelum kuusir dengan paksa," bentak prajurit itu. "Tidak, sebelum aku bertemu dengan Adipati Jayang Rono," sahut Joko Barek. Tak tahan melihat tingkah Joko Barek, prajurit penjaga itu segera menyerangnya. Joko Barek melawan serangan itu. Perkelahian itu diketahui oleh Sawung Sari dan Sawung Rono. Keduanya putra Adipati Jayang Rono. Mereka melerai perkelahian tersebut. Tapi setelah mengetahui maksud Joko Barek yang ingin menemui Adipati Jayang Rono karena mengaku-ngaku sebagai anaknya, sebagai hal yang mencurigakan, mereka justru berkelahi dengan Joko Barek. Namun semua itu terhenti saat Jayang Rono mendatangi keributan itu. Ia menanyakan pada Joko Barek apa maksud kedatangannya. Joko Barek mengatakannya jika dirinya datang untuk menemui bapaknya Jayang Rono. "Apa yang membuktikan jika kamu ini anakku? Siapa nama ibumu?" tanya Jayang Rono. "Nama ibuku Dewi Sangkrah. Aku membawa ini selendang Cinde Puspita." Adipati Jayang Rono mengenali itu semua. Ia percaya sekarang jika Joko Barek adalah anaknya. Kepada Sawung Sari dan Sawung Rono, Joko Barek diperkenalkan sebagai saudara. Begitulah Joko Barek kemudian berganti nama menjadi Sawung Galing. Zaman mereka hidup, para kompeni Belanda sudah masuk ke tanah Jawa. Kadipaten Surabaya pun didatangi oleh utusan Belanda bernama Kapten Nol yang membawa surat dari Jenderal de Boer. Inti surat itu isinya mengakusisi Kadipaten Surabaya dan Adipati Jayang Rana dicabut haknya sebagai adipati karena menolak bekerja sama dengan Belanda. Di saat bersamaan, ada woro-woro yang sebutkan jika di alun-alun Surabaya telah diadakan sayembara sodoran atau perang tanding prajurit berkuda bersenjata tombak dengan memanah umbul-umbul Yunggul Yudo. Hadiah bagi pemenang adalah diangkat sebagai Adipati Surabaya. Adipati Jayang Rono memerintah Sawung Sari dan Sawung Rono untuk mengikutinya. Di waktu yang berbarengan, Sawung Galing juga turut serta.
Dia pun akhirnya memenangkan sayembara tersebut. Karena itu ia diangkat jadi Adipati Surabaya. Plus dinikahkan dengan Putri Amangkurat Agung Kartasura, yaitu Nini Sekat Kedaton. Dua saudaranya iri, mereka ingin mencelakai Sawunggaling dengan membubuhkan racun di minumannya. Beruntung aksi tersebut diketahui oleh Adipati Cokroningrat dari Madura, sehingga berhasil digagalkan. Adipati Cokroningrat memberitahu jika Sawunggaling dikerjai dua saudaranya yang telah menjadi antek Belanda karena rasa irinya. Sejak saat itu, Sawunggaling bertekad menghancurkan Belanda. Dalam suatu pertempuran, ia berhasil menghancurkan pasukan Belanda dan membunuh Jenderal De Boer. Demikianlah kisahnya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan kecintaan kepada Nusantara yang indah ini. Sampai jumpa dengan channel Cerita Mbah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, agar Mbah tetap semangat mengangkat cerita-cerita lain di Nusantara atau dunia. Terima kasih, bye-bye.